Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahal atau tidaknya nilai jual dari suatu tanaman atau bibit itu bukan dipengaruhi dari tinggi atau pendeknya, melainkan dipengaruhi oleh besar atau kecilnya batang utama dari bibit tersebut. Jadi ilustrasinya, jika kita ingin membeli tanaman atau bibit dari penjual bibit, bibit yang sudah mempunyai batang besar itu akan dijual relatif lebih mahal dibanding dengan bibit yang sudah tinggi namun batang utamanya masih kecil. Hal ini dikarenakan waktu yang dibutuhkan untuk membesarkan batang itu jauh lebih lama daripada untuk meninggikan dari tanaman itu sendiri. Dan pada kesempatan kali ini kami ingin berbagi tips tata cara untuk menghasilkan bibit di mana batang bisa langsung besar, plus dibuat kombinasi sehingga membuat tanaman itu mempunyai nilai ekonomi yang tinggi. Prosesnya akan kami tunjukkan dari awal, namun ada beberapa yang kami potong supaya durasinya tidak terlalu panjang. Ini adalah proses awalnya, di mana kita memanfaatkan batang yang akan dipotong untuk dibuang. Karena sayang untuk dibuang, maka kita jadikan untuk bibit baru. Proses cangkoknya sama aja, udah pernah kami upload di video kami yang lain. Adapun bibit jambu yang kami maksud yang tadi adalah yang ini, yang sebelah jauh. Kemudian sambungan kita lakukan ketika terubusan dari batang ini yang keluar sudah menjadi kayu atau sudah siap untuk disambung. Dan ini adalah update saat akan kita panen atau saat kita mau potong. Seperti ini percabangan yang kita udah lakukan kombinasi. Kita sengaja sisakan 4 cabang dan 4-4-nya kita langsung lakukan sambungan dengan jenis yang lain. Jadi sambungannya bukan sambung sisip, melainkan adalah sambung pucuk dengan menyambungkan dari terubusan atau tunas baru yang muncul pada batang. Mohon maaf sudut pengambilan videonya agak terbatas. Kami coba ambil dari sudut yang lain. Meskipun ini juga masih sangat terbatas, namun setidaknya ini lebih jelas. Ini adalah percabangan-percabangan yang dibentuk yang kita udah lakukan sambungan dengan jenis lain. Langsung kami potong terlebih dahulu untuk ditempatkan dalam media tanam. Dan ini setelah kita lakukan pemotongan, kita menggunakan gergaji tangan, kita potong di batang utama. Dan ini kami perlihatkan bekas potongannya. Sebelah sini bekas potongannya, karena emang dia batangnya sudah besar, maka bibit yang dihasilkan juga besar. Dan ini adalah perakaran yang dibentuk. Nanti kami akan perjelas lagi ketika udah kita buka plastiknya. Ini terlihat sudah cukup tua walaupun belum terlalu banyak. Dan kita lihat bagian atas cukup rimbun, nanti akan kita kurangi beberapa daunnya. Dan ini setelah kita kurangi dan kita pangkas beberapa daun dan batang. Ini kami lakukan karena di bagian atas terlalu rimbun, terlalu banyak bebat. Dikhawatirkan nanti adaptasinya terlalu lama. Dan ini adalah bekas pangkasannya. Lanjut ke penanaman ke media. Kami tempatkan dalam planter bag dan ini volumenya adalah 100 liter. Ini medianya cukup tanah dan kemudian ada sekam supaya tidak terlalu padat. Dan jangan lupa plastik dari cangkokan yang bagian bawah itu wajib kita buka. Sambil kita periksa perakaran yang dihasilkan atau perakaran yang dibentuk seberapa banyak dan seberapa lebat. Dan ini adalah perakaran yang dibentuk setelah kita lakukan pembukaan plastik. Kita periksa bagian atas. Nah ini sama dengan yang tadi. Dan ini adalah pengikat antara akar bantu dengan batang utama. Untuk sementara jangan dibuka terlebih dahulu, nanti kita buka setelah akar bagian bawah itu benar-benar kuat. Dan ini proses penanamannya sudah kami tempatkan dalam media tanam. Dalam ini adalah planter bag. Dan ini adalah tali pengikat antara akar bantu dan batang utama. Jangan dilepas terlebih dahulu sampai sambungan benar-benar kuat. Lalu kita periksa bagian atas. Ini terlihat batang utamanya itu berbelok. Ini tampak jauh. Meskipun percabangannya lurus, namun di sini batang utamanya justru berbelok dan harus segera kita luruskan mumpung masih baru ditanam. Jika dibiarkan, maka tanaman ini akan selamanya belok, dan tentunya tanaman yang tidak lurus akan ikut berpengaruh dalam hal segi harga jual. Kita buat lurus atau tegak lurus dengan memberikan penyangga atau ajir. Nah ini kami menggunakan bambu. Kemudian penempatannya kita tempatkan di tempat yang teduh. Nah ini di bawah naungan pohon besar atau mungkin di bawah paranet. Tapi usahakan penempatan di tempat terbuka, jangan di halaman rumah. Kemudian lama waktu untuk ditempatkan di tempat teduh, disesuaikan saja sampai tanaman benar-benar sehat, daun tidak layu dan tidak kering.
Dan ini kita coba periksa dari masing-masing sambungan, karena ini adalah sudah menjadi bibit kombinasi. Ini beberapa sambungan udah sangat-sangat kuat. Kombinasi dari tanaman ini kami lakukan saat masih dalam cangkok. Ketika tumbuh trubus baru, kita tunggu tunasnya menjadi tua, baru kita lakukan sambung. Jadi ini gambaran turun cangkok, kemudian pindah tanam, dan sekaligus karantina. Mari kita lanjut update sampai menjadi tanaman benar-benar sehat. Dan inilah update tanaman ketika sudah lepas dari karantina atau sudah kita tempatkan di tempat yang panas. Masa karantina itu relatif lama dibandingkan dengan panen cangkok. Untuk batang-batang yang relatif kecil, ini sekitar hampir 2 bulan atau tepatnya itu 7 mingguan. Lamanya masa karantina karena perakaran dibentuk masih belum terlalu lebat, sementara batang bagian atas itu besar, rimbun, percabangan juga udah banyak. Sempat terjadi stres, namun kita tambahkan vitamin untuk tanaman, sehingga untuk saat ini tanaman sudah sehat, trubus-trubusannya sudah muncul. Dan ini cabang-cabang ini adalah cabang dari kombinasinya, ada 4 cabang. 2 cabang adalah jenis dari Tong Samsi atau Citra Jumbo, kemudian 2 cabangnya adalah Kyojok. Kemudian sedikit kami bahas mengenai kombinasi, terutama untuk jambu air. Untuk menaikkan harga jual dari bibit tersebut, kombinasikanlah atau pasangkanlah atau sambungkanlah dari beberapa varian jenis yang mempunyai beda karakter warna buah. Tujuannya adalah ketika tanaman itu sudah berbuah, maka akan tampak jelas warna-warni dari buahnya, sehingga tampak jelas pula kombinasi pada tanaman tersebut. Dan berikut kami tampilkan beberapa dari varietas jambu air berikut dengan warnanya, barangkali bisa menjadikan pertimbangan. Masih banyak jenis varietas dari jambu air yang tidak kami cantumkan, silahkan di browsing saja. Intinya dalam membuat kombinasi, usahakan dalam satu tanaman itu karakternya berbeda buahnya, sehingga sekali lagi tampak kombinasi warna-warni pada tanaman tersebut. Demikian tata cara untuk menghasilkan bibit di mana batang bisa langsung besar, kemudian sekaligus kombinasi, sehingga membuat tanaman ini bisa mempunyai nilai jual tinggi. Semoga video ini bermanfaat. Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.